Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita mau membahas tentang usaha, daya, dan energi. Usaha, daya, dan energi. Usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Ini contoh suatu usaha oleh gaya yang searah dengan perpindahan. Ini ada sebuah benda ditarik ke kanan dengan gaya F sehingga benda ini bergerak menempuh jarak sepanjang S. Tadi posisi awalnya di sini dan sekarang posisi akhirnya di sini. Ini posisi ini startnya di benda awal. Ini kita lihat di sini posisi awalnya garis ini, posisi akhirnya di sini. Ini kita sebut sebagai S. Ini F-nya. Nah, pada gambar 4.1 terlihat seseorang sedang menarik kotak dengan gaya konstanta F yang menyebabkan kotak berpindah sejauh S, di mana perpindahannya ke kanan dan gayanya searah juga ke kanan. Secara matematis, usaha yang dilakukan orang tersebut, tadi gambar yang tadi, jadi persamaannya adalah W sama dengan F dikali dengan S. Dengan F adalah gaya, satuannya Newton. S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Dan W, work, dari kata usaha itu kan work. Kalau F gaya itu force, S itu jarak, V dari kata walk, itu sama dengan usaha, satuannya Newton meter atau bisa disebut dengan Joule. Newton meter bisa disebut dengan Joule. Jadi F gaya satuannya Newton, S satuannya meter, V usaha satuannya Newton meter atau Joule. Ini adalah usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Di sini ada sudutnya. Ini ada seorang wanita menarik koper, perpindahannya ke kanan, tapi gayanya membentuk sudut terhadap garis X atau terhadap perpindahannya. Pada gambar 42 terlihat seseorang sedang menarik koper dengan membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Perpindahannya itu kan horizontal. Gayanya membentuk sudut terhadap horizontal. Jadi secara matematis usaha yang dilakukan oleh tersebut, jadi F-nya ini kan F-nya itu kita bawa ke dalam sumbu X atau ke dalam horizontal. Nah, terhadap sumbu theta itu kan pakainya cos F, cos theta itu ya. Nah, maka persamaan F-nya dibawa ke sumbu X jadi F cos theta dikali dengan X. Jadi V-nya atau usahanya atau log-nya sama dengan F S cos theta. F adalah gaya, satuannya Newton, S adalah perpindahan, satuannya meter, theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan, V adalah usaha, satuannya Newton meter sama dengan Joule. Teorema usaha dan energi.
Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Misalnya, kendaraan dapat mengangkat barang karena memiliki energi yang diperoleh dari bahan bakar. Keberadaan energi bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Misalnya energi bahan bakar berubah menjadi energi kinetik yang dimiliki kendaraan. Energi bahan bakar berubah menjadi energi gerak atau energi kinetik yang dimiliki kendaraan. Kalau pakai motor itu ya, bahan bakar jadi gerak. Contoh jenis-jenis energi yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi hanya benda bergerak yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Secara matematika ditulis sebagai berikut. EK sama dengan setengah mv kuadrat. Dengan m itu adalah massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan benda, satuannya meter per sekon. EK energi kinetik, satuannya joule. Sama dengan usaha. Kalau tadi usaha satuannya joule, energi kinetik pun benda satuannya joule. Ya. Ini energi kinetik, ini energi kinetik. Jadi berdasarkan hukum 2 Newton diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Maka usaha yang dilakukan pada benda adalah penjabaran dari persamaan. Usaha V itu sama dengan F dikali dengan S. Jika F menurut hukum Newton 2 ini adalah M kali A, maka W bisa diganti dengan, atau usaha bisa rumusnya diganti dengan M A dikali dengan S. Gitu ya. Nah, jadi F atau gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter, M massa jenis satuannya kilogram, A adalah percepatan benda satuannya meter per sekon kuadrat, dan W adalah usaha satuannya joule. Jika gaya F bekerja pada benda, benda tersebut akan bergerak berubah beraturan atau GLBB, sehingga berlaku ada persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, atau untuk mencari S-nya jadi VT kuadrat min V0 kuadrat per 2. Jadi keterangannya F0-nya adalah kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. VT-nya sama dengan kecepatan akhir benda, satuannya meter per sekon. A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon. Dan S itu adalah perpindahan M. Ya. Sehingga persamaan usaha pada benda V sama dengan MA, S-nya kita ganti yang tadi, dimasukkan ke sini, ini diurai, ini kali ini, sehingga hasilnya V sama dengan setengah M VT kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Jadi dengan demikian didapat hubungan antara usaha dan energi kinetik, bahwa yang namanya usaha adalah energi kinetik T min energi kinetik 0, atau EK2 dikurangi dengan EK1. Energi kinetik posisi 2 dikurangi dengan energi kinetik posisi
1 atau energi kinetik saat T dikurangi dengan energi kinetik mula ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi kinetik partikel. Jadi W sama dengan delta EK, perubahan energi kinetiknya, delta EK. Persamaan di atas digambarkan dengan teorema usaha energi. Nah, energi yang kedua itu adalah energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya atau keberadaannya. Benda yang memiliki kedudukan di atas permukaan bumi dikatakan bahwa benda tersebut memiliki energi potensial gravitasi. Jika suatu benda yang ditekan atau ditarik, maka benda itu akan memiliki energi potensial pegas atau slinky gitu ya. Jika kita tekan, kita tarik, itu kan kalau tekan jadi menegang, kalau kita tarik maka jadi merenggang. Maka ada energi kinetik pegas, buah pegas. Yang pertama, energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena pengaruh tempat kedudukannya atau ketinggiannya. Jadi di sini ada unsur ketinggian. Jadi EP energi potensial adalah M kali G kali H. Dengan M adalah massa benda, satuannya kilogram. G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H adalah tinggi benda, satuannya meter. EP adalah energi potensial gravitasi, satuannya joule. Sama energi kinetik, usaha, energi potensial gravitasi, satuannya sama-sama joule. Misal di sini usaha untuk mendarat sebuah helikopter dari suatu ketinggian sampai ke permukaan tanah. Nah, ini contoh dari pengaruh dari pesawat karena ketinggian yang tadinya di atas ke bawah. Ini juga energi potensial gravitasi. Jadi V sama dengan F kali S gitu ya, tadi persamaan awal usaha. Nah, karena pengaruh gravitasi, jadi H saat T sama dengan H saat 0. Energi potensial dinyatakan dengan EP sama dengan M kali G kali H. Jadi dengan demikian, didapat hubungan usaha dan energi potensial bahwa W sama dengan energi potensial saat T min energi potensial mula. Jadi perlakuan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan energi potensial, sehingga usaha disebut juga dengan delta EP. Usaha sama juga dengan delta EP. Dengan F gaya satuannya Newton, S perpindahan satuannya meter, M massa benda satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, HT itu tinggi akhir benda satuannya meter, H0 tinggi awal benda satuannya meter, energi potensial gravitasi EP energi potensial gravitasi satuannya joule, W juga seusaha satuannya joule. Nah, yang kedua adalah energi potensial pegas. Ketika bahan elastis diberi regangan, maka pada bahan tersebut akan timbul energi potensial. Misalnya, karet atau pegas yang direntangkan akan memiliki energi potensial. Jika gaya yang diberikan dihilangkan, energi potensial pegas akan berubah menjadi energi kinetik. Sifat pegas ini dimanfaatkan dalam shockbreaker motor dan busur panah. Ini penjabarannya. Energi potensial yang dimiliki pegas atau benda elastis besarnya berbanding lurus dengan konstanta pegas K. Konstanta adalah tingkat kemuluran suatu pegas dan kuadrat simpangannya secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. EP sama dengan setengah K delta X di kuadrat K. K adalah konstanta pegas atau tingkat
kemuluran suatu bekas, satuannya Newton per meter, delta X adalah simpangannya, jadi panjang pertambahan panjangnya, M satuannya meter, EP adalah energi potensial bekas, satuannya Joule. Persamaan di atas diperoleh dari hasil penurunan persamaan gaya pegas yang dirumuskan oleh hukum Hooke. Jadi F sama dengan K dikali dengan delta X. Besarnya usaha yang diperlukan untuk meregangkan pegas adalah sama dengan keadaan energi potensial akhir dikurangi keadaan energi potensial awal dari pegas. Jadi V usaha sama dengan EP akhir dikurangi dengan EP awal. Jadi W sama dengan setengah K delta X dikuadratkan dikurangi setengah K delta X1 dikuadratkan. Ini posisi 2, ini posisi 1. Untuk keadaan awal delta X1 sama dengan 0 karena dari bawah energi potensial awal sama dengan 0 sehingga usaha untuk meregangkan pegas dari keadaan awal adalah W sama dengan del setengah K delta X2 kuadrat. Jadi pada keadaan suatu pegas, karena EP awalnya 0, kita anggap gak ada ketinggiannya, maka energi usaha untuk meregangkan benda dari keadaan awal, W-nya sama dengan setengah K delta X2 dikuadratkan. Energi yang ketiga itu adalah energi mekanik. Jadi ada namanya hukum kekekalan energi mekanik. Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa energi di alam ini tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Akan tetapi energi hanya berubah bentuk jika gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda bersifat konservatif, maka total usaha yang dilakukan sampai kembali ke kedudukan semula dari awal akhir sampai kedudukan semula lagi adalah 0 atau energi yang dimiliki benda tetap. Ya, jadi hukum kekekalan energi mekanik, energinya tetap. Sebuah benda masanya M bergerak vertikal ke atas. Pada ketinggian posisi pertama, bendanya H1, kecepatannya V1. Setelah ketinggian mencapai suatu keadaan 2, maka ketinggiannya 2 dan kecepatannya 2. Jika gaya gesekan benda dengan udara diabaikan, akan memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan negatif perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan min MGH2 dikurangi dengan MGH1. Usaha yang dilakukan pada benda sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan setengah MV2 kuadrat min setengah MV1 kuadrat. Sehingga dari kedua persamaan di atas diperoleh MGH1 dikurangi MGH2 sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Atau posisi 1 kita jadikan 1. Jadi MGH1 ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 ditambah setengah MV2 kuadrat. Ini posisi 1, ini posisi 2. Atau dapat ditulis sebagai berikut. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadi jumlah energi potensial
dan energi kinetik disebut energi mekanik. Oleh karena itu, persamaan di atas dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik, yang nilai dari energi mekanik itu nilainya selalu konstan. Dari rumus tersebut didapat bahwa jumlah energi kinetik dan energi potensial suatu benda bernilai tetap jika gaya-gaya yang bekerja pada benda bersifat konservatif. Nah, yang besaran yang selanjutnya adalah daya. Contohnya, dua orang anak A dan B dapat memindahkan meja sejauh 5 meter, akan tetapi dalam memindahkan meja itu si A dapat melakukannya lebih cepat daripada si B. Dapat dikatakan bahwa daya si A lebih besar daripada daya si B. Daya sama saja dengan power, karena lambang dari besaran daya adalah P dari kata power. Jadi daya adalah kecepatan melakukan usaha atau daya persatuan waktu, atau usaha persatuan waktu. Ini usaha ya, usaha persatuan waktu. Jadi dinyatakan dengan persamaan P sama dengan W dibagi dengan T. Dengan W itu adalah usaha, satuannya Joule. Nah, usaha di sini bisa diganti dengan energi kinetik, bisa diganti dengan energi potensial, atau bisa juga diganti dengan usaha itu sendiri, yang satuannya sama-sama Joule. Tergantung konteks dari soalnya nanti. Jika soalnya berupa tentang kinetik, gerak, berarti nanti di sini usahanya berupa energi kinetik. Jika usahanya berupa tentang perpindahan ketinggian, berarti nanti di sini memakai energi potensial. T adalah waktu, satuannya sekon. Jadi P daya sama dengan Joule per sekon. Satuan dari daya itu adalah watt. Satuan lain daya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah HP, itu horsepower, kekuatan kuda, atau DK, daya kuda, PK, pardon crutch. Dengan 1 HP sama dengan 1 DK sama dengan 1 PK, atau sama saja dengan 746 watt. Nah,